Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Hanafia akan menjelaskan hasil dari tugas kelompok kami pada tema penerapan NAS dan SAN. Kebetulan di sini saya kebagian mempresentasikan mengenai implementasi jaringan pada NAS dan SAN. Yang pertama, implementasi jaringan pada Network Advanced Storage atau NAS. Bentuk NAS sendiri ada dua, yaitu yang sistem berbasis komputer standar atau standar component based system, dan yang kedua sistem tertanam atau embedded system. Sistem berbasis komputer standar ini biasanya adalah yang tercepat, tetapi juga seringkali menjadi yang paling mahal. Biasanya menggunakan sistem berbasis prosesor 86 bit atau 64 bit yang telah dikonfigurasi sebelumnya dari banyak pabrikan. Sistem komputer ini biasanya memiliki lebih banyak memori, perangkat keras berkinerja tinggi, dan lebih banyak kemampuan untuk menyimpan. Yang kedua, sistem tertanam atau embedded system. Sistem tertanam adalah sistem berbasis mikroprosesor yang dirancang dan dibangun secara khusus untuk memenuhi satu atau lebih peran. Sistem NAS tertanam paling cocok untuk lingkungan rumah atau kantor kecil yang mana memiliki kapabilitas kinerja yang lebih rendah daripada sistem berbasis komputer standar. Bentuk ini biasanya lebih murah karena biasanya menggunakan lebih sedikit daya. Sistem NAS sendiri terdiri dari beberapa perangkat, yaitu CPU sebagai unit pemrosesan pusat yang berfungsi sebagai bentuk penyimpanan yang digunakan bersama di jaringan serta lokasi penyimpanan untuk sistem operasi. Yang kedua, RAM berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan antarmuka jaringan untuk komunikasi. Yang ketiga, RAID yang bekerja dengan menggabungkan atau gabungkan beberapa disk penyimpanan dalam berbagai cara sehingga menjadi satu sistem operasi. Yang keempat, sistem operasi sendiri. Perangkat NAS harus memiliki sistem operasi di dalamnya untuk menangani tugas yang seharusnya dikelola oleh komputer. Aplikasi pada sistem operasi NAS sendiri dapat berupa aplikasi bisnis seperti CRM, atau ERP, yang kedua aplikasi transcoding dan penyajian multimedia, yang ketiga aplikasi seperti email, spreadsheet, dan lain-lain. Cara kerja NAS. NAS dalam hardware yang telah dikonfigurasikan sebelumnya diinstal pada perangkat yang dikenal dengan unit NAS. Perangkat ini pada dasarnya hanya server yang berisi disk penyimpanan, prosesor, dan RAM. Sementara software NAS biasanya dijalankan pada sistem operasi ringan yang tertanam pada hardware NAS, di mana sistem tersebut hanya mengirim dan menerima dua jenis permintaan, yaitu penyimpanan dan berbagi file. NAS di protokol jaringan, NAS diformat dengan data transfer protokol yang menjadi standar untuk transfer data antar perangkat. Protokol ini dapat diakses ke klien melalui switch sebagai pusat yang menghubungkan segala request. Data transfer protokol pada dasarnya mengizinkan akses file pada komputer lain seolah-olah file tersebut merupakan file yang kita punya. File yang dapat ditransfer melalui protokol jaringan sendiri dapat berupa NFS atau Network File System, SMB atau Server Message Block, dan AFP atau Apple Filing Protocol yang biasa ada pada laptop Mac. Sementara yang kedua, implementasi jaringan pada Storage Area Network atau SAN. Teknologi jaringan dan antarmuka yang digunakan SAN sendiri ada dua, yaitu Fiber Channel dan ISCSI. Fiber Channel adalah jaringan berkecepatan tinggi yang terkenal karena throughput-nya yang tinggi dan latensi yang rendah.
menawarkan kecepatan data hingga 128 Gbps melintasi jarak area metropolitan hingga sekitar 6 mil atau 10 km. Yang kedua, ISCSI. ISCSI adalah jenis jaringan lain yang dimaksudkan untuk menghubungkan komputasi dengan penyimpanan bersama. Ini dapat berjalan dengan kecepatan hingga 100 Gbps, tetapi memberikan beberapa penyederhanaan untuk operator pusat data. Komponen SAN sendiri sini dibagi menjadi 3, yaitu ada host komponen yang merupakan server, pabrik komponen yang merupakan switch pada SAN sendiri, dan storage komponen atau tempat penyimpanan pada SAN. Di sini FG pada SAN atau pabrik komponen SAN dapat dengan mudah memasang port pada host komponen di server langsung ke port yang sesuai pada susunan penyimpanan SAN. SAN dirancang untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan penyimpanan dengan menghilangkan satu titik kegagalan. Dua host SAN ini yang pada server harus berkomunikasi dengan dua subsistem penyimpanan SAN. Setiap host menggunakan host komponen yang terpisah. Bukan merupakan host multiport karena perangkat HC itu sendiri merupakan satu titik kegagalan. Port dari setiap HC terhubung ke port pada saklar SAN. Port pada saklar SAN dibuat menjadi bercabang karena fungsinya agar salah satu port yang terputus server dan SAN masih dapat terhubung melalui port yang lain. Sementara cara kerjanya, server host memerlukan akses ke penyimpanan SAN. Tuan rumah secara internal akan membuat permintaan untuk mengakses perangkat penyimpanan. Kemudian untuk mengakses penyimpanan diubah ke dalam paket untuk jaringan melalui kabel optik pada HC, ini pada komponen host. Paket dikirim ke komponen host. Lalu komponen host akan mengirimkan paket permintaan ke SAN. Salah satu saklar SAN akan menerima permintaan dan mengirimkannya ke perangkat penyimpanan yang sesuai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.